Indonesia merupakan negara produsen produk perikanan terbesar kedua di dunia. Namun, sejak 20 tahun terakhir, perikanan dunia sedang menghadapi isu besar yang mengancam keberlanjutannya. Tahrudin adalah salah satu nelayan udang di Desa Sungai Pasir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama saya Tahrudin. Saya jadi nelayan sejak tahun 1999 sampai sekarang. Nelayan di Kota Baru yang memanen udang untuk produk kerupuk udang tidak fokus pada satu jenis. Ada dua jenis udang yang menjadi target nelayan, yakni udang putih dan udang bintik. Yang ditangkap menggunakan trammel net dengan kapal rata-rata di bawah 3 gross ton. Ukuran udang yang kami tangkap di sini size 100, Pak. Maksudnya itu 100 ekor dalam 1 kilo, Pak. Cuma sudah potong kepala. Jadi dalam sekali satu trip biasa, ibarat satu hari kita melaut itu, kalau misalkan pas musim-musimnya bagus, harusnya bagus, ya bisa mencapai 5 kilo lebih, Pak. Perikanan udang tradisional di Kalimantan Selatan adalah salah satu proyek MSC di Indonesia sejak 2019. MSC bekerja sama dengan otoritas lokal dan nasional, industri dan komunitas nelayan untuk mendorong penangkapan udang secara berkelanjutan. MSC Pathway Project hadir untuk mendukung perikanan di seluruh dunia mencapai standar global pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2018, MSC mendukung pemangku kepentingan untuk memfasilitasi proyek peningkatan perikanan di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2019, MSC menandatangani MOU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkegiatan di 5 wilayah kerja. Dan pada akhir tahun 2019, MSC juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan berbagai program pengelolaan perikanan berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan oleh MSC adalah sebagai berikut. Pertama, MSC memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota asosiasi dan pemangku kepentingan untuk mendorong dan memberikan pemahaman yang tepat tentang teknis perikanan berkelanjutan, baik perikanan maupun rantai pengawasan. Berikutnya, MSC memfasilitasi rapat koordinasi pertemuan MSC Pathway Project Nasional untuk membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan mengenai kemajuan MSC Pathway Project Nasional. Jadi untuk Pathway Project itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah adanya pemetaan atau identifikasi, dan yang kedua adanya pra-penilaian atau analisa kesenjangan yang dilakukan berdasarkan standar perikanan MSC. Dan yang ketiga adanya pembentukan dari rencana aksi untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan yang sudah diidentifikasikan. Dan yang keempat yaitu adalah implementasinya itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ini merupakan penilaian penuh. Jadi perikanan akan dinilai secara menyeluruh apakah sudah dinyatakan layak atau belum untuk mendapatkan sertifikat MSC. Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang pengelolaan perikanan kakap dan kerapu. Kita mengatur ada sebuah kawasan konservasi. Peran aktif masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan perbaikan perikanan di Indonesia. MSC bersama mitra dan masyarakat telah melakukan berbagai langkah awal menuju perikanan berkelanjutan yang menjadi bagian penting dari program MSC Pathway Project. Perbaikan yang artinya yang kami sudah laksanakan, kunjungan lapangan, sudah bekerja dengan pihak-pihak mitra yang terkait, misalkan dari pembeli. Nah, kemudian kami juga melakukan pencatatan hasil tangkapan atau logbook itu di setiap kawan-kawan juga di setiap habis melakukan pencatatan.
Standar perikanan MSC adalah standar internasional yang diakui dengan baik untuk perikanan berkelanjutan. Standar ini menyediakan kerangka kerja bagi pemangku kepentingan untuk perbaikan perikanan. Untuk memenuhi standar keberlanjutan MSC, perikanan perlu memenuhi 3 prinsip: stok ikan berkelanjutan, meminimalkan dampak lingkungan, dan pengelolaan yang efektif. Jadi proses penyusunan rencana aksi perbaikan perikanan udang bersama MSC dan mitra yang dimulai pada Agustus 2020 hingga disepakati pada Juni 2021. Penyusunan dokumen merupakan tindakan strategis karena mencakup rancangan besar arah perikanan udang menuju standar keberlanjutan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini dilindungi Pak, jadi dia memang udah sedikit populasinya dan dilindungi. Kita semua aspek ataupun stakeholder bergerak secara beriringan, baik itu pemerintah, pelaku utama seperti nelayan maupun pelaku usaha, sangat membantu sekali dalam hal terciptanya ekonomi biru tersebut. Apalagi dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh MSC, itu sangat membantu sekali sebagai referensi ataupun guideline untuk melaksanakan perbaikan perikanan ke depannya yang lebih baik lagi. Komoditas udang dari masyarakat Kabupaten Kota Baru telah terdistribusikan ke berbagai negara tujuan ekspor melalui produk olahannya. Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kerupuk udang pun turut berkomitmen memenuhi standar ini. Dengan begitu, setiap produk yang kita konsumsi dapat kita pastikan berkontribusi nyata bagi kelestarian udang dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara nyata. Program ini memberikan contoh tentang kerja keras yang terjadi di balik layar untuk menciptakan masa depan biru. Pemerintah, NGO, industri, dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan standar pengelolaan perikanan agar dapat terus dimanfaatkan pada generasi mendatang. Sehingga, Indonesia dapat menyediakan makanan hasil olahan laut yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Laut adalah kehidupan kami yang bisa menghidupi keluarga kami. Mudah-mudahan perikanan kami tetap lestari dan berkelanjutan. Pihak-pihak yang lain juga bisa langsung membantu.